Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cucu Nugraha. Di sini saya akan menjawab 5 soal latihan mengenai proses inovasi pendidikan. Oke, kita langsung aja jawab soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh individu, unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama kali tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Lalu soal yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Nah, faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yaitu yang pertama, visi terhadap pendidikan, lalu yang kedua, faktor pertambahan penduduk, lalu yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, lalu yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Lalu soal yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Nah, karena proses keputusan inovasi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Lalu soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Nah, ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lainnya ialah dimulai dengan adanya ketidaktahuan tentang sesuatu inovasi, keputusan inovasi masih terbuka sebagai alternatif, ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi walau mengandung bahaya, sehingga informasi sangat penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Nah, soal yang kelima, Jaltman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Nah, jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Nah, yang pertama tahap permulaan atau initiation stage. Nah, di sini langkah pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Inovasi dipandang suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi. Nah, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon harus sudah menyadari bahwa ada inovasi. Dan dengan demikian, ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Nah, lalu yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, lalu mempertanyakan inovasi atau skeptik, lalu merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Lalu yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan yang pertama itu bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Lalu organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Lalu adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Lalu yang ketiga, langkah pengambilan keputusan.
Nah, pada langkah-langkah pengambilan keputusan, setiap informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Nah, para pengambil keputusan dalam organisasi dapat mengemukakan pendapatnya, meskipun pada akhirnya pendapat tersebut dapat diterima ataupun tidak untuk diterapkan dalam organisasi tersebut. Nah, pada saat pengambilan keputusan, peran komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang inovasi. Nah, sehingga keputusan yang diambil tepat dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Lalu yang kedua ada tahap penerapan atau implementasi. Nah, di sini ada dua langkah. Yang pertama itu langkah awal permulaan implementasi. Nah, pada langkah awal implementasi, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya menurut Saud, dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan. Nah, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Lalu yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, menurut Saud, jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam penerapannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga keberlangsungannya. Menurut tahap-tahap inovasi ini dapat diterapkan di sekolah dasar atau SD, misalnya pada kurikulum SD. Nah, saat ini beberapa sekolah telah menerapkan kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Nah, kurikulum ini pada setiap kegiatan belajar dapat mencakup beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.